Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gizaken Sabrina dengan NIM 12430 10114 dan teman saya yang bernama Dina Maulida Rahmi dengan NIM 12430 10105. Kami dari jurusan Hukum Keluarga 1D dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Kami berdua di sini akan menjelaskan tentang apa itu hadis mursal. Pembahasan yang pertama dari hadis mursal yaitu pengertian. Secara etimologi, mursal berasal dari kata Arab yaitu rosala yang berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam istilah hadis, mursal berarti melepaskan atau membebaskan suatu nama perawi dari sanad yang seharusnya, yakni tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri hadis mursal, yaitu yang pertama itu ada diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in atau generasi yang datang setelah para sahabat yang tidak menyebutkan sahabat yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maksud dari ciri-ciri tersebut yaitu hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak menyebutkan sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Dalam hal ini, terdapat kekosongan dalam sanad atau rantai periwayatan di tingkat sahabat, karena tabi'in langsung menyadarkan hadis tersebut kepada Nabi tanpa mencantumkan siapa sahabat yang menjadi perantara. Misalnya, seorang tabi'in seperti Hasan al-Basri berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga lisannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dalam riwayat ini, Hasan al-Basri tidak menyebutkan sahabat yang menyampaikan hadis itu kepadanya, sehingga hadis ini disebut mursal. Keberadaan sahabat dalam sanad sangat penting karena mereka adalah generasi yang langsung mendengar atau menyaksikan ucapan dan perbuatan Nabi. Jika sahabat tidak disebutkan, maka sanad dianggap terputus dan status keabsahannya hadisnya menjadi diragukan, kecuali jika ada penguat lain yang mendukung hadis tersebut. Ciri-ciri yang kedua yaitu tidak ada penyebutan sahabat. Biasanya perawi hanya menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, tanpa menyebutkan siapa sahabat yang mendengar hadis tersebut. Maksud dari ciri-ciri tersebut, penyebutan bahwa tidak ada sahabat dalam sanad berarti perawi. Dalam hal ini, seorang tabi'in langsung menyadarkan hadis kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tanpa menyebutkan nama sahabat yang menjadi perantara. Hal ini menyebabkan rantai periwayatan sanad terputus di tingkat sahabat yang sebenarnya sangat penting dalam memastikan keaslian hadis. Dengan tidak disebutkannya sahabat, keabsahan hadis menjadi diragukan karena tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut diterima langsung dari Nabi melalui jalur yang sahih. Ciri-ciri yang ketiga yaitu potensi kesalahan atau kelemahan. Kehilangan bagian dari sanad, yaitu sahabat, membuat hadis ini lebih rentan terhadap kelemahan. Maksud dari penjelasan tersebut yaitu potensi kesalahan atau kelemahan dalam hadis mursal terletak pada kehilangan bagian penting dari sanad, yaitu sahabat yang seharusnya menjadi penghubung antara tabi'in dan Nabi Muhammad SAW. Ketidakhadiran sahabat dalam rantai periwayatan membuat hadis ini lebih rentan terhadap kelemahan, karena tidak ada kepastian bahwa perawi mendapatkan informasi tersebut melalui jalur yang benar dan terpercaya. Hal ini mengurangi tingkat keabsahan hadis karena sahabat adalah generasi yang dikenal adil dan langsung berinteraksi dengan Nabi. Tanpa menyebutkan sahabat, kemungkinan adanya kesalahan atau
ketepatan dalam periwayatan menjadi lebih besar. Yang selanjutnya itu ada pembagian hadis mursal. Yang pertama itu ada mursal sahih. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang dikenal sebagai perawi yang terpercaya dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Maksud dari penjelasan tersebut, mursal sahih adalah jenis hadis mursal yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang dikenal sebagai perawi terpercaya atau dinamakan sikoh dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam menyampaikan riwayat. Dalam kasus ini, meskipun senadanya terputus karena tidak disebutkan nama sahabat, hadis tersebut tetap dianggap dapat diterima jika tabi'in yang meriwayatkan memiliki reputasi kuat dalam hal kejujuran dan ketelitian. Kepercayaan terhadap tabi'in tersebut memberikan keyakinan bahwa hadis yang diriwayatkan berasal dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya itu dari pembagian hadis mursal itu ada mursal do'if. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh tabi'in yang tidak dikenal keandalannya atau memiliki kelemahan dalam periwayatannya. Maksudnya itu, mursal do'if adalah hadis mursal yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang tidak diketahui tingkat keandalannya atau memiliki kelemahan dalam periwayatannya itu karena tabi'in tersebut tidak dianggap terpercaya atau sikoh, atau memiliki catatan yang meragukan dalam menyampaikan hadis, maka hadis ini dianggap lemah atau do'if. Kelemahan ini disebabkan oleh ketidakpastian mengenai keakuratan sumber yang digunakan oleh tabi'in tersebut, sehingga hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum atau hujah dalam Islam tanpa adanya penguat lain. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penyebab hadis mursal. Hadis mursal terjadi ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan sahabat yang mendengarkan langsung. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena ketidaktahuan tabi'in tentang siapa yang meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Kemudian yang kedua, karena pengingkaran atau penghapusan informasi dalam periwayatan. Dalam beberapa kasus, seorang tabi'in bisa saja tidak merasa perlu menyebutkan sahabat yang mendengarkan langsung dari Nabi. Mungkin karena mereka mengenal kebenaran hadis itu tanpa harus mencantumkan setiap detailnya. Nah, di sini ada satu contoh hadis mursal dari Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah adalah seorang tabi'in yang terkenal dan dia sering meriwayatkan hadis mursal. Salah satu contohnya adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah, ini disampaikan oleh Atta bin Abi Rabah tanpa menyebutkan sahabat yang mendengarnya langsung dari Nabi. Nah, jadi di hadis tadi tidak ada misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu dikatakan hadis mursal. Kemudian, apa sih status hadis mursal? Nah, dalam ilmu hadis, hadis mursal umumnya dianggap lemah atau do'if, kecuali jika perawi tabi'in tersebut terkenal keandalannya atau hadis tersebut didukung oleh sumber lain yang lebih kuat. Sebagian ulama, seperti Imam Malik, lebih cenderung menerima hadis mursal dari para tabi'in yang terpercaya. Sementara ulama lain lebih berhati-hati dalam menerima hadis jenis ini. Nah, dengan demikian, hadis mursal merupakan bagian dari perkembangan ilmu hadis yang menunjukkan adanya variasi dalam proses periwayatan hadis. Dan statusnya tergantung pada kualitas perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Jadi kesimpulannya adalah hadis mursal merupakan jenis hadis yang memiliki keterbatasan dalam sanad karena tidak menyebutkan sahabat yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Secara umum, hadis mursal dianggap lemah,
tetapi dapat diterima dalam kondisi tertentu, terutama jika tabi'in yang meriwayatkannya adalah orang yang terpercaya atau jika ada dukungan dari hadis lain yang lebih kuat. Sekian, terima kasih penjelasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.